Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewi Sati melihat banyak dewa melewati Kailas tapi tidak menyapa mereka. Dewi Sati merasakan keanehan dengan para dewa dan berkata, arah perjalanan mereka menuju ke rumah ayahku, apakah mereka semua pergi ke sana? Tapi kenapa saat itu Dewa Wisnu dan Dewa Brahma bersama istri mereka juga melewati Kailas? Dewi Saraswati berpikir, maafkan kami Sati, keadaan sedemikian rupa sehingga kami harus pergi tanpa bertemu denganmu. Melihat mereka lewat, Sati memanggil Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi, tapi mereka tidak mendengarkan panggilan Sati. Sati melihat Resi Narada dan berkata, Resi Narada, salam. Kemana kalian semua pergi dengan tergesa-gesa? Resi Narada berkata, kami akan pergi ke ritual suci Daksa. Sati berkata, apakah ayah mengadakan ritual? Resi Narada berkata, jadi apakah dia tidak mengundang Mahadewa dan kamu? Bagaimana ayah melupakan putri dan menantunya? Sati berkata, Narada, seorang ayah tidak perlu mengirim undangan untuk mengundang putrinya. Dia pasti bertanya-tanya mengapa aku belum pulang. Pasti ada begitu banyak pekerjaan, ibu harus mengatur semuanya sendiri. Kamu tahu ayah begitu sibuk dengan ritual apapun, sehingga dia lupa makan. Ya, kita akan menghabiskan seluruh waktu jika kita terus dalam pembicaraan ini. Aku harus bersiap untuk segera sampai di sana. Kamu juga pasti terlambat sampai di sana. Kita akan bertemu di sana. Sati kemudian pergi dari sana dan mempersiapkan hadiahnya. Sati berkata, ini hadiah untuk ayah. Dia akan sangat menyukai hadiah ini dan ibu akan menyukai sari ini. Tolong simpan hadiah ini nanti. Aku akan tinggal di sana sampai seluruh ritual selesai. Sati menemui Mahadewa dan menyentuh kakinya. Mahadewa terbangun dan berkata, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Sati berkata, lihatlah ke sana Prabu. Semua dewa dan dewi pergi ke sana. Ayahku telah mengatur ritual yang sangat besar. Silahkan bangun. Atau kita berdua akan terlambat. Mahadewa berkata, tunggulah undangannya Dewi. Sati berkata, Prabu, Mahadewa juga memasuki formalitas undangan. Aku tidak bisa memikirkan ini, itu rumahku, kamu adalah menantu dari rumah itu. Kita tidak membutuhkan undangan apapun. Mahadewa berkata, jika kita tidak memahami pentingnya aturan, lalu siapa lagi? Kamu tidak boleh pergi kemanapun tanpa undangan. Sati berkata, jika kamu perlu menunggu undangan, lalu bagaimana itu bisa menjadi penghinaan? Kamu tahu, sebagai seorang anak, ketika aku tiba-tiba melakukan sesuatu, ayahku akan sangat senang. Begitu saja, bahkan hari ini ketika dia tiba-tiba melihat kita di sana, kebahagiaan akan muncul di wajah ayah lagi. Mahadewa berkata, sebelumnya kamu adalah putrinya, tetapi sekarang kamu adalah istriku. Sati berkata, tapi aku, keduanya. Kita sudah menikah, jadi apakah takdir wanita terbagi menjadi dua bagian? Mahadewa berkata, jika kita telah menerima undangan, maka aku tidak akan pernah menghentikanmu untuk pergi. Tapi tanpa undangan, aku rasa tidak cocok untuk pergi. Sati berkata, baiklah, jika kamu ingin berperilaku formal, silahkan lakukan, tapi aku tidak bisa formal dengan orang tuaku. Mahadewa, kamu selalu tegas. Kamu harus berusaha keras untuk bergerak. Jadi aku tidak akan bersikeras pergi denganmu. Tapi tolong jangan hentikan aku. Saat itu para dewa telah datang ke istana Daksa. Para resi juga sudah sampai di sana. Sati berkata, waktu tinggal sedikit Prabu. Semua tamu pasti sudah sampai di sana. Pasti banyak pekerjaan yang tertunda. Semua orang akan merasa sangat sedih karena putri sulung mereka tidak datang untuk acara yang begitu hebat. Mahadewa berkata, kamu pergi ke sana dengan cara ini sepertinya tidak benar bagiku. Sati berkata, apakah kamu tahu mengapa Mahadewa? Karena sejak kita menikah kita belum pernah berpisah sesaat pun. Tapi aku tidak akan pergi selamanya suami, aku akan kembali segera setelah ritual berakhir. Mahadewa berkata, kamu tidak mengerti Dewi, pergi kemanapun tanpa undangan tidak benar. Sati berkata, mengapa demikian? Apa yang ada di pikiranmu? Mahadewa berpikir, bagaimana aku memberitahumu bahwa hubungan yang ingin kamu tuju ke sana kini akan menjadi pahit. Jadi tidak cocok bagimu untuk pergi. Mahadewa berkata, sulit untuk mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, ada sesuatu yang menggangguku. Sati berkata, kamu khawatir akan hal yang tidak perlu suami.
Aku akan pergi ke istana ayahku, bukan untuk melawan iblis jahat. Itu rumahku, bagaimana bisa ada yang salah terjadi denganku di sana? Tunggu saja aku kembali dan lebih baik lagi kamu memerlukan undangan. Jadi aku mengundangmu, silahkan datang untuk menjemputku ketika ritual berakhir. Kamu akan datang untuk menjemputku. Sudah lama sejak aku melihat orang tua dan saudara perempuanku. Aku bahkan tidak bisa bertemu ayahku ketika aku pergi setelah menikah. Tolong biarkan aku pergi demi aku, untuk kebahagiaan Satimu, harap setuju Prabu. Mahadewa berkata, bawa Nandi bersamamu. Sati merasa senang dan bersujud pada Mahadewa, lalu dia pergi bersama Nandi. Mahadewa berpikir, beberapa ketakutan menyelimuti pikiranku, apakah Sati akan mendapat beberapa masalah? Aku harap kita segera bertemu. Saat itu, persiapan ritual telah selesai dan semua undangan telah hadir. Prastuti berkata, semua menantu dan putri kita ada di sini. Kamu seharusnya mengundang Sati dan Siwa juga. Dunia menghormati menantu mereka seperti Tuhan, tapi kamu, Daksa berkata, jangan buang waktu kita berbicara tentang orang asing. Sati yang mana yang kamu bicarakan? Aku tidak punya anak perempuan dengan nama itu. Dalam perjalanan Sati berkata, Nandi, apakah kamu tahu apa yang ayah pikirkan? Apa sebabnya aku belum datang? Dan saudara perempuanku pasti sangat ingin bertemu denganku. Mereka akan memelukku begitu mereka melihatku. Dan ibu, sangat sulit baginya untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Tapi mata mengatakan segalanya. Ibu pasti telah meneteskan begitu banyak air mata. Dalam ingatanku semua akan muncul lagi. Kamu tahu Nandi, hati seorang ibu begitu unik. Dia bisa menangis untuk kebahagiaan dan kesedihan. Sepertinya ritualnya akan dimulai. Ayo pergi Nandi. Nandi terlihat khawatir dan berkata, tunggu ibu. Sati berkata, kamu juga ragu seperti Mahadewa. Ya benar, kamu bisa menunggu di sini. Aku hanya akan bertemu semua orang, kemudian mereka akan mengundang kalian masuk. Sati kemudian berjalan masuk sendiri meninggalkan Nandi di gerbang istana. Mahadewa berpikir, jika apa yang aku lihat adalah takdir, maka akhir dunia juga sudah dekat. Aku mencoba tetapi tidak dapat menghentikan Sati. Jika tidak ada yang bisa menghentikan hal yang tak terhindarkan ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia dari kemarahanku. Daksa berkata, pencipta alam semesta ini ayahku, Dewa Brahma dan Dewi Saraswati, pemelihara alam, Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi, terimalah salam dari Daksa. Kalian berdua dan semua dewa dan dewi telah memeriahkan acara ini dengan kehadiran kalian. Aku berterima kasih untuk itu. Daksa duduk dan berpikir, akhirnya aku membalaskan dendam pada gelandangan itu. Dalam ritual ini, semua dewa, dewi, dan resi ada di sini, tapi gelandangan tidak diundang. Apa yang bisa menjadi penghinaan yang lebih besar daripada ini? Dewi Sati tiba di sana dan melihat itu, Resi Narada berpikir, Dewi Sati ada di sini tanpa undangan. Dewa Indra berpikir, Dewa Siwa tidak ada di sini bersama Dewi Sati. Jika timbul kesulitan, lalu apa yang akan terjadi? Melihat putrinya datang, Prastuti merasa senang. Dewa Wisnu berpikir, Dewi Sati seharusnya tidak datang tanpa undangan. Sati berpikir, mengapa mereka menatapku? Prastuti menemui Sati dan berkata, putri, sudah lama, ayo peluk aku. Sati kemudian memeluk ibunya dan Daksa terlihat tidak senang melihat kedatangan Sati. Sati berkata, apa yang terjadi ibu? Mengapa kamu tiba-tiba mendorongku pergi? Ibu, kenapa sikapmu aneh? Saudara-saudaraku tidak berlari ke arahku. Semua orang menatapku seolah-olah aku adalah orang asing dan bukan milik kerajaan ini. Prastuti berkata, tidak Sati, tidak seperti itu. Kenapa kamu berpikir seperti ini? Masuklah, perjalananmu pasti melelahkan. Ayo Sati. Sati berkata, ibu, kamu tidak bertanya mengapa aku di sini sendirian. Di mana Dewa Siwa? Di seluruh ciptaan ini, ibu mana yang tidak akan menanyakan tentang kesejahteraan menantu laki-lakinya? Resi berkata, kita terlambat untuk ritual Daksa. Nyalakan api. Sati mendekati ayahnya dan berpikir, jangankan menyambutku, ayah bahkan tidak melihatku. Di luar, Nandi berpikir, kenapa dia lama sekali? Kenapa dia tidak memanggil kita masuk? Sati memanggil ayahnya, tapi Daksa tidak mendengarkannya. Sati berkata, ayah, apakah aku membuatmu kesal? Apakah kamu marah denganku? Bagaimana kamu bisa melakukan ritual tanpa Dewa Siwa? Bagaimana ritual ini bisa terjadi tanpa Dewa Siwa, ayah?